Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya melalui channel Sinau Hukum, Melek Hukum. Seluruh pemirsa SHMH yang berbahagia, yang saya muliakan, yang saya hormati sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kita kali ini pada video yang ke-346 dan kita masih membahas tentang masalah kapal dan pelayaran, dan ini masih dalam hal terkait dengan masalah palsu memalsu dokumen, palsu memalsu surat, palsu memalsu akta terkait dengan kapal dan pelayaran. Dan kita akan membahas pasal 551 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang biasa kita sebut dengan KUHP baru, yang akan berlaku mulai nanti 2 Januari tahun 2026. Pasal 551 berbunyi demikian: dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun. Ini lebih tinggi nih. Setiap orang berarti bisa jadi orang per orang, saya, Anda, semuanya, atau perusahaan, atau maksudnya adalah korporasi. Yang titik 2 huruf A, membuat atau meminta orang lain untuk mencantumkan keterangan palsu dalam berita acara suatu keterangan kapal tentang suatu keadaan yang kebenarannya harus dinyatakan dalam akta dengan maksud untuk menggunakan sendiri atau menyuruh orang lain menggunakan akta tersebut seolah-olah keterangan dalam berita acara sesuai dengan yang sebenarnya, jika karena penggunaan akta tersebut dapat menimbulkan kerugian. Ini kalau di KUHP lama ini ya pemalsuan, meminta menerangkan, membubuhkan keterangan palsu pada akta autentik. Ya, itu kalau di KUHP lama. Namun kalau ini karena khusus kapal, kalimatnya sedikit berbeda. Membuat atau meminta orang lain untuk mencantumkan keterangan palsu dalam berita acara. Berita acara bla 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 bla, misalnya berita acara kejadian kapal tenggelam. Bahwa kejadian-kejadian di kapal untuk hal-hal yang urgen itu memang harus ada berita acara. Berita itu apa? Berita itu kabar yang menggambarkan. Jadi tulisan yang menggambarkan berita. Sehingga begitu yang membaca, langsung paham. Makanya itu isinya kan ada waktu, tempat, siapa yang menyatakan, apa yang terjadi, bagaimana kejadiannya, siapa saja korbannya, kalau ada pelaku siapa saja pelakunya, kan gitu kan. Itu namanya berita. Kemudian acara-acara ya kegiatan. Berarti berita acara itu sebetulnya adalah tentang keterangan yang menggambarkan sebuah kegiatan. Acara itu sama dengan kegiatan. Kegiatannya apa? Kegiatannya meneliti tentang kapal tenggelam. Kegiatannya pemeriksaan, maka berita acara pemeriksaan. Pemeriksaan siapa? Pemeriksaan saksi. Berarti itu surat yang berisi tentang kegiatan pemeriksaan terhadap saksi. Surat yang berisi terdapat gambaran tentang hasil pemeriksaannya si tersangka atau saksi, maka judulnya adalah berita acara. Sekali lagi, berita acara maksudnya adalah yang menggambarkan suatu kegiatan. Itu kalau berbicara disambung-sambungkan seperti itu. Membuat atau meminta orang lain untuk mencantumkan keterangan palsu dalam berita acara suatu keterangan kapal tentang suatu keadaan yang kebenarannya harus dinyatakan dalam akta. Jadi di sini ada dua. Supaya dapat diterbitkan sebuah akta, maka harus ada didukung dulu oleh berita acara. Contohnya seperti ini. Kecelakaan kapal itu harus dinyatakan dengan akta, karena nanti apa? Terkait dengan kewajiban atau hak yang harus diterima. Misalnya ada kapal yang mau dibuatkan akta tentang kecelakaan atau tentang tenggelamnya kapal, maka harus ada berita acaranya. Siapa yang membuat? Nahkoda membuat berita acara bahwa kapalnya tenggelam. Nah, ini sebetulnya berita acaranya tenggelam. Sebetulnya kapalnya tidak tenggelam. Tapi kenapa kapalnya ditenggelamkan? Nah, dengan sengaja, kan beda. Tenggelam itu kan karena kecelakaan, kalau ditenggelamkan karena kesengajaan. Nah, ini berita acaranya dibuat kapalnya tenggelam. Padahal peristiwa kecelakaan itu
nantinya akan dibutuhkan sebuah akta. Berarti berita acaranya sudah tidak sesuai. Ini berarti dia sendiri yang membuat, orang itu yang membuat, atau orang itu yang meminta orang lain. Misalnya meminta orang lain untuk mencantumkan keterangan palsu. Direktur perusahaan kapal telepon kepada nahkoda, tolong perhatikan ini omongan saya, jangan dinyatakan karena sengaja tenggelam kita, tapi sampaikan dibuat berita acara Bapak ada kecelakaan A, B, C, D, E, akhirnya tenggelam. Nah, berarti kan pimpinan perusahaan ini meminta si nahkoda untuk membuat berita acara yang palsu tadi. Atau juga bisa jadi nahkoda sendiri yang sudah memiliki ide memalsu berita acara yang dibuatnya. Itu. Lanjut. Tentang suatu keadaan yang kebenarannya harus dinyatakan dengan akta dengan maksud untuk menggunakan sendiri atau menyuruh orang lain menggunakan akta tersebut seolah-olah keterangan dalam berita menggunakan akta terus seolah-olah keterangan dalam berita acara dengan sesuai dengan yang sebenarnya. Nahkoda yang membuat berita acara, kemudian akan keluar akta itu tadi, dan untuk dapat digunakan seolah-olah akta itu adalah apa? Seolah-olah keterangan dalam berita acara yang dibuatnya itu adalah benar, sesuai dengan kebenarannya. Ini kalau yang membuat sendiri. Atau dia mau menyuruh orang lain siapa? Ya biar perusahaannya nanti yang menggunakan dalam pengurusan hak dan kewajibannya, misalnya asuransi atau pembayaran klaim apa kan, nah, itu yang menggunakan berarti kan orang lain. Yang membuat nahkoda, yang membuat adalah katakanlah staf dari perusahaan kapal tersebut, kan gitu, katakanlah seperti itu. Nah, ini jika karena penggunaan akta tersebut dapat menimbulkan kerugian. Nah, ini perbedaannya dari pasal 549 kemudian dengan pasal 550. Kalau di pasal 551 ini penggunaan itu harus memenuhi unsur dapat menimbulkan kerugian. Ada kata dapat, jadi belum tentu kerugian itu sudah terjadi. Tapi ini berita acara ini adalah terkait kecelakaan kapal. Dimana kalau ada kecelakaan kapal itu memiliki hak untuk mendapatkan asuransi, baik asuransi terkait kapalnya maupun asuransi terkait muatannya, baik muatan penumpang maupun muatan barang untuk klaim gitu kan. Nah ini kalau nanti diajukan kan kalau cair merugikan. Karena apa? Kapalnya faktanya ditenggelamkan, bukan tenggelam. Ditenggelamkan dengan sengaja, bukan tenggelam. Kalau tenggelam itu kan karena memang kecelakaan. Nah akhirnya ini kan merugikan kalau memang sudah jadi cair dari pihak-pihak asuransi yang pihak-pihak diklaim pembayaran cair. Uangnya bayar, menimbulkan kerugian, sudah itu namanya. Namun itu tidak sampai menimbulkan pun sudah dihukum karena dapat menimbulkan kerugian. Setelah masuk dokumennya dicek oleh pihak asuransi atau pihak-pihak yang berkompeten dan yang terkait dengan masalah berita acara dan akte yang dinyatakan itu apa. Kalau dalam contoh ini adalah tentang tenggelam, namun faktanya adalah ditenggelamkan dengan sengaja, dicek, wah ini bohong ini bohong, ini memalsu, ini berita acaranya ini. Orang kapalnya jelas ditenggelamkan, tidak ada hal-hal yang terkait kecelakaan dan menjadi tenggelam kok. Nah ini kan baru dipegang, belum ada uang yang diklaim. Kalau sudah seperti ini, itu sudah memenuhi unsur pasal. Karena katanya adalah dapat menimbulkan kerugian. Jadi belum tentu kerugian itu sudah harus terjadi, namun berpotensi menciptakan sebuah kerugian. Itu sudah dapat dihukum melalui pasal ini. Namun dalam hal ini sehingga berbeda dengan pasal 550 dan pasal 549. Kalau ini berarti termasuk delik yang formil karena dapat menimbulkan kerugian. Ada akibatnya yang baru, akibat itu ada terjadi atau akibat itu berpotensi terjadi, barulah terpenuhi unsur-unsur pasal 551 huruf A.
Huruf B menggunakan akta sebagaimana dimaksud dalam huruf A seolah-olah isinya sesuai dengan sebenarnya karena penggunaan akta tersebut dapat menimbulkan kerugian. Samalah ini. Kan tadi berita acara untuk memproses sebuah akta. Kemudian yang menjadi objek berarti pada huruf A itu adalah berita acaranya. Namun ini katakanlah prosesnya lolos, maka sudahlah terbit akta pernyataan bahwa kapal itu tenggelam, gitu. Padahal ditenggelamkan, maka itu masuk ke unsur B, menggunakan akta sebagaimana dimaksud pada huruf A seolah-olah isinya sesuai dengan sebenarnya karena penggunaannya akta tersebut dapat menimbulkan kerugian. Sehingga apa? Objeknya kalau yang di pasal 551 huruf B ini adalah akta. Kalau di pasal 551 huruf A, objeknya adalah berita acara. Ya hanya itu aja lah perbedaannya. Saya pikir sudah bisa apa. Objeknya huruf A, berita acara. Yang berita acara ini untuk menerbitkan akta. Namun ini lolos, maka sudah keluar akta. Kan secara otomatis aktanya menjadi palsu kan isinya. Nah, ini masuk ke huruf B. Ancaman pidananya adalah sama baik A maupun B, yaitu 8 tahun. Untuk mempermudah akan saya bacakan sekali lagi pasal 551 KUHP baru. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun setiap orang yang huruf A membuat atau meminta orang lain untuk mencantumkan keterangan palsu dalam berita acara suatu keterangan kapal tentang suatu keadaan yang kebenarannya harus dinyatakan dalam akta, dengan maksud untuk menggunakan diri sendiri atau menyuruh orang lain menggunakan akta tersebut seolah-olah keterangan dalam berita acara sesuai dengan yang sebenarnya jika karena penggunaan akta tersebut dapat menimbulkan kerugian, atau huruf B menggunakan akta sebagaimana dimaksud dalam huruf A seolah-olah isinya sesuai dengan sebenarnya jika karena penggunaan akta tersebut dapat menimbulkan kerugian. Ya, ini pasal 551 ini ya kalau menurut saya ya jangan sampai juga. Ini untuk mengantisipasi laporan-laporan palsu yang dibuat oleh nahkoda atau perusahaan kapal yang sebetulnya karena berbagai macam udah tenggelamkan saja, ini kan akal busuk tuh bahasa saya. Di tengah laut kan belum tentu ada yang tahu kan, ngakal-ngakalin ini kan. Nah, ini untuk mengantisipasi dan ancaman hukumannya adalah 8 tahun. Itu yang bisa saya sampaikan pada video ke-346 kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada hal yang salah atau yang keliru saya ucapkan, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Terima kasih, dan agar selalu menonton video SHMH agar bisa memahami KUHP baru, karena pembahasan yang dilakukan oleh SHMH adalah ayat demi ayat atau pasal demi pasal. Nyalakan juga notifikasi dan terima kasih untuk subscribe. Salam SHMH, Sinah Hukum, Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.